Oke, terima kasih eh, Pak Sidriko, Bu Mariani sudah hadir di webinar kami Unindra ya hari ini terkait dengan eh, program dari kami yaitu program untuk tiap semester program pengabdian kepada masyarakat. Sebagai peduli kami sebagai pengajar, sebagai pihak institusi pendidikan dalam apa namanya memberikan sumbangsi pada anak bangsa dalam hal hal ini berkaitan dengan pendidikan ya. Nah, untuk topik kita hari ini itu berkaitan dengan eh, side hustle ya. Oke, sebentar saya akan tampilkan materinya. Oke, um, nah kenapa kali ini di semester Gasal ini kami eh, ajukan untuk topik side hustle. Jadi untuk hal ini saya rasa dalam perkembangannya gitu ya. Eh, Side hustle ini begitu marak sekali, begitu marak sekali apa namanya di digiatkan oleh masyarakat dalam hal apa? Dalam hal mencari keuntungan, dalam hal mencari pundi-pundi uang yang ya di lain hal pekerjaan utama gitu ya. Maaf sedikit. Saya stop share dulu bentar. Bentar, saya stop share dulu. Oke, maaf. Aduh, itu kait nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi agenda kita hari ini adalah bicara mengenai eh, apa sebenarnya perbedaan side hustle dengan side job, kemudian motif apa yang melatar belakangi, serta cara mulai side hustle, ya, dan bagaimana caranya memulai untuk mencari pundi-pundi uang sebagai tambahan, dan juga benefit apa yang didapat ketika kita misalkan melakukan side hustle. Apa sebenarnya side hustle itu? Gitu ya. Jadi side hustle ini adalah suatu pekerjaan gitu ya. Suatu pekerjaan sampingan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan side job gitu ya. Tapi yang membedakannya adalah dalam hal hasrat atau passion gitu ya. Kalau side hustle didasari mencari pekerjaan sampingan karena untuk memenuhi kepuasan pribadi. Beda dengan side job yang mana dilatar belakangi oleh karena memang untuk memenuhi kebutuhan yang memang kalau dari pekerjaan utama tidak tercukupi. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Nah, bolehkah sebenarnya kita mencari pekerjaan sampingan? Boleh, gitu. Cuman masalahnya eh, satu sisi masyarakat biasanya terbendung oleh aturan, gitu ya. Aturan atau norma atau prosedur yang memang sudah diterapkan di pekerjaan tetap. Biasanya di pada pekerjaan tetap ya perusahaan atau organisasi akan menetapkan ya karyawan atau pekerja ya eh, akan melakukan aktivitasnya sesuai dengan jam yang sudah diberlakukan. Nah, padahal sebenarnya ya kalau misalkan kita ukur gitu ya dalam jam keseharian kita bekerja
plus ditambah jam biologis, ya, norma tubuh kita juga bekerja. Sebenarnya ada satu waktu di mana tuh bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk menambah atau melakukan aktivitas yang lain, gitu. Nah, mungkin ada beberapa mungkin perspektif dari masyarakat pikir saya sudah capek Pak, saya sudah begah dengan satu pekerjaan, tambah lagi dengan beberapa pekerjaan gitu misalkan. Nah, itu biasanya ya behavior seperti itu memang tidak salah gitu ya. Tapi kalau dari perspektif masyarakat yang memang merasa kalau bekerja itu adalah suatu hal ibadah, suatu hal yang bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan keuntungan. Nah, makanya apa? Perlu adanya kita melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Dan aktivitas di sini gitu ya, tidak 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 eh, tidak tidak harus melihat dari perspektif uang gitu ya. Jadi apapun sebenarnya aktivitas yang penting halal itu kita bisa lakukan gitu ya. Di samping ya dengan melihat apa? Dengan melihat emang kemampuan bagaimana tubuh kita atau kemampuan bagaimana otak kita bekerja gitu ya setiap harinya gitu. Kalau memang dirasa memang secara eh, keseharian memang sudah full gitu ya. Nah, tidak perlu lagi side job gitu ya, atau side hustle. Nah, apa sih motif yang latar belakangi adanya side hustle ini gitu ya? Yaitu pertama karena adanya kondisi gig ekonomi yang tidak menentu. Apa sih kondisi gig ekonomi? Jadi gig ekonomi itu muncul di mana kondisi suatu masa di mana behavior orang atau masyarakat yang biasanya bekerja sehari-hari on-site gitu ya, datang ke tempat dan sekarang behaviornya sudah berubah. Masyarakat biasanya bekerja on-site di suatu tempat, nah sekarang bisa dilakukan di rumah, ya. Misalkan bekerja remote dari rumah, bekerja misalkan bisa ada aktivitas sehari-hari di rumah gitu ya, tanpa harus terbendung tempat ya, lokasi dan sebagainya. Nah, dengan adanya itu, maka orang kan berpikir kalau misalkan eh, saya bisa terpenuhi ya aktivitas pekerjaan utama dengan waktu yang lebih, kenapa enggak saya tambahkan lagi dengan aktivitas pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya satu asal gitu. Yang kedua, itu karena ada perbedaan tujuan gitu ya. Apa sih tujuan yang dimaksud di sini? Orang yang melakukan side hustle gitu. Itu beda dengan side job ya. Kalau side job gitu ya, karena memang menurut dia gitu, menurut orang tersebut, saya ya dengan bekerja di satu usaha kurang dirasa gitu ya. Karena belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dengan begitu banyaknya misalkan kebutuhan yang diterpenuhi oleh biasanya dan hasil kondisi ekonomi yang nggak menentu seperti saat ini gitu ya. Nah, itu biasanya orang memicu akan mencari pekerjaan sampingan. Nah, tapi beda dengan side hustle. Kalau side hustle di sini, mau dia cukup dengan pekerjaan utama, ya, ataupun tidak, dia akan mencari pekerjaan sampingan berdasarkan hasrat, gitu. Jadi berdasarkan rasa kepuasan.
Jadi inti di sini tujuan utama nggak selalu mendapatkan uang. Jadi goalnya adalah kalau saya misalkan gitu, kalau saya sendiri juga sebenarnya menerapkan juga side hustle gitu ya. Karena bagi saya sendiri, saya lebih senang meriset sesuatu gitu ya. Dengan saya mencari ilmu baru gitu ya. Ini kemungkinan bisa berguna ya, baik lagi ke masyarakat gitu ya. Nah, dorongan seperti itu sebenarnya yang memicu bahwa dengan budaya side hustle ini, orang akan berpikir tidak selalu uang sebenarnya. Tidak selalu profit sebenarnya untuk mencari kepuasan gitu ya. Nah, bagaimana cara memulai side hustle gitu? Nah, sebelum mulai side hustle ini, mungkin saya ambil contoh gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil pekerjaan seperti side hustle ini gitu ya. Contohnya misalkan. Nah, orang yang side hustle gitu ya, sebenarnya nggak perlu harus memiliki posisi atau pengalaman yang mereka punya gitu ya. Nah, tapi apa? Dengan modal tekad gitu, dengan modal uh, integritis dalam dirinya untuk membangun suatu usaha, insya Allah itu akan bisa mencapai caranya sendiri. Nah, biasanya eh, bidang-bidang pekerjaan gitu ya, bidang-bidang pekerjaan yang bisa jadi tidak bukan merupakan berbeda dengan pekerjaan utama malah sebenarnya. Kata asal itu berbeda dengan pekerjaan utama, tapi menurut dia itu merupakan passionnya dia. Contohnya apa? Misalkan itu ya, Mbak Maria ini misalkan di Mizan sebagai pengurus gitu ya, pengurus selain sebagai pengurus, mengurus anak yatim, mengelola tempat dan sebagainya gitu ya. Tapi Mbak Riani misalkan eh, punya passion misalkan dalam hal memasak gitu ya. Dalam hal misalkan membuat kue misalkan gitu ya. Nah, itu adalah passion gitu ya. Dengan memulai awal gitu ya. Misalkan oh saya coba deh gitu ya. eh, bikin roti gitu ya. Bikin bolu, kemudian dicoba apa diberikan ke anak-anak di asrama atau pengurus yang lain gitu ya. Itu ada kepuasan batin. Nah, itulah side hustle. Nah, bagaimana cara kita memulai side hustle gitu ya? Jadi saya tetapkan di sini gitu ya. Maksudnya eh, tujuan kami menjelaskan side hustle ini adalah membangun ya, membangun bagaimana cara kita membangun passion apa, bangun passion kita. Saat kita dulu gitu ya untuk bisa mulai suatu aktivitas. Apapun aktivitasnya, yang penting halal dan punya tekad yang kuat, insya Allah bisa. Nah, bagaimana cara kita membangun side hustle ini? Pertama, kita bangun skill dan network dari unknown to unknown. Unknown to known, sorry. Apa sih bangun skill dan network dari unknown to known gitu ya? Tadi saya bilang, misalkan saya sendiri gitu ya. Saya sebenarnya dari awal gitu, saya tidak punya basic programming gitu. Tapi karena saya senang ngulik-ngulik gitu ya, ngulik-ngulik kode, ngulik-ngulik sintaks, bahasa pemrograman. Jadi dengan ada rasanya senang tadi, ketika misalkan saya memulai sesuatu, belajar sesuatu yang menurut hasrat saya itu merupakan suatu kepuasan batin ketika tercapai,
Itulah sebenarnya side hustle. Nah, kemudian dengan adanya side hustle ini, itu kita bebas sebenarnya memilih pekerjaan apapun tanpa melihat posisi, tanpa melihat pengalaman, tanpa melihat eh, tempat ya, tempat bekerja dan sebagainya gitu ya. Apapun sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi dengan adanya budaya ini, sebenarnya kita tanamkan bahwa kita bisa menyalurkan sesuatu hal yang di luar kita gitu. Yang bisa menjadi hobi, bisa menjadi passion dan sebagainya. Makanya apa? Butuh integritas dan hard working di sini. Ya, em, karena dengan adanya ini, kalau kalau misalkan kita memulai sesuatu gitu, awal dengan suatu rasa yang senang, dengan ada hasrat gitu ya, itu biasanya akan muncul sendiri bahwa saya akan menyelesaikan suatu aktivitas ini sampai tuntas. Nah, makanya apa? Perlu adanya integritas di sini. Perlu adanya hard working di sini. Nah, baru nanti setelah sudah mantap gitu ya. Oh, misalkan kayak tadi contohnya, saya ambil contoh tadi Mbak Mbak itu misalkan hobi bikin kue gitu ya. Kalau memang itu sudah menjadi passion dan hasratnya sudah tercapai, ini bisa menjadi suatu aktivitas yang permanen atau pekerjaan tetap. Ya, moga-moga misalkan gitu ya. Kan ada beberapa juga ya, masyarakat atau orang yang awal mulai hasil budaya asal ini dari nol gitu ya sampai akhirnya karena memang secara posisi ya secara aktivitas kerjaan ternyata lebih banyak nih meluangkan waktunya. Jadi baru di situ bisa mengambil inisiatif gitu ya. Nah, apakah melanjuti pekerjaan utama yang sebelumnya sudah jalankan setiap harinya atau migrasi? Migrasi dengan pekerjaan baru yang secara passion dia punya gitu. Nah, jadi secara benefit banyak ya tadi yang kita bicarakan di sini. Jadi secara benefit yang kita bisa dapatkan di sini adalah sebagai ajang untuk eksplorasi hasrat, hobi, ya, eh, kesenangan yang kita lakukan sehari-hari. Yang penting apa? Halal, yang penting sesuai dengan norma-norma di masyarakat, insya Allah itu merupakan ya aktivitas yang tidak sia-sia gitu ya. Dan juga bisa menambah pundi-pundi. Ya, tidak harus mencari sampingan. Kadang-kadang gitu ya, orang yang mencari side job, pekerjaan sampingan gitu ya, karena melihat posisi dan pengalaman, itu kadang-kadang muncul stres sendiri sih, gitu ya. Kenapa? Tuntutannya beda. Karena di di luar di luar kebiasaan atau hasrat yang dia punya, sehingga apa? Sehingga muncullah stres ya, muncullah distress gitu. Sehingga apa? Yang tadinya pekerjaan sampingan bisa dilakukan secara sehari-hari, stop. Karena apa? Karena hasratnya tidak sesuai. Nah, dengan adanya set hasil ini juga bisa memperluas jaringan pekerjaan. Nah, saya bilang kalau misalkan kita punya integritas dan hard working gitu ya. Jadi kita lakukan pekerjaan set hasil ini secara kontinu. Nah, insya Allah mungkin kita bisa nambah jaringan pekerjaan, kita bisa nambah kenalan dengan berbagai pihak rekan, ya, partner, komunitas, bahkan perusahaan yang mungkin tertarik dengan aktivitas kita gitu ya. Nah, ini jadi bisa mendatangkan keuntungan sebenarnya lebih besar dari side job gitu ya. Nah, kira-kira dari
pemaparan yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan mungkin dari Mbak Mariani? Silakan. Atau Pak Sedriko, silakan. Dari saya mungkin belum, Pak. Cukup nih, bagus nih penjelasannya. Terima kasih, Pak. Mbak Mariani gimana? Mungkin Cukup. kira-kira ada case, atau ada kasus yang biasa Mbak Yani hadapi di lembaga gitu ya, dalam mengurus yayasan dan mengurus anak-anak di sana di asrama. Ini mungkin bisa kami coba bantu gitu, Mbak. Silakan, Mbak Mariani. Gimana Pak? Ya, silakan kalau ada pertanyaan mungkin Mbak Mariani terkait dengan Um, paparan yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah Pak, jelas sudah jelas. Masya Allah, tabarakallah. Baik, eh, ya saya kira cukup ya untuk pemaparan pada hari ini gitu ya terkait dengan program kami kepada masyarakat. Semoga ini bisa membantu ya. eh karena di satu sisi dari kami sendiri sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan bidang, tidak selalu berkaitan dengan teknologi yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat gitu. Tapi apa? Dari kami diharapkan sebelum eh, mulai suatu aktivitas, nah awal dulu yang mesti kita jelaskan adalah bagaimana kita membangun moral. Sehingga misalkan ketika misalkan dari pihak pengurus, guru atau anak-anak di lembaga gitu ya, ketika nanti dihadapkan hal yang sama, insya Allah semoga ini bisa membantu gitu sih, memberikan pencerahan gitu ya, memberikan masukan ya, biar nanti eh, terkait dengan kan ini kita menghadapi zaman yang ini nanti akan perubahannya sungguh drastis gitu ya. Di mana mungkin behavior atau tingkah laku masyarakat akan sungguh berbeda. Apalagi ya di sini eh, semua masyarakat sudah mengenal teknologi, gitu ya. Sudah mengenal gadget, sudah mengenal media sosial. Nah itu informasi-informasi yang keluar masuk itu akan seliweran gitu ya. Nah, dengan kami sampaikan seperti ini, diharapkan bisa membantu ya untuk bisa beradaptasi gitu ya. Beradaptasi dengan perkembangan zaman yang tidak menentu gitu ya. Ini semoga bisa membantu juga pihak guru untuk menjelaskan kepada anak-anak di sana gitu ya. Untuk menyiapkan anak-anak di lembaga menuju Indonesia Emas, insya Allah. Oke, eh, baik Bapak Ibu, untuk webinar kita hari ini, terima kasih. Kalau memang ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Sempurna semua milik Allah. Salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.